Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Kita jumpa lagi ya dengan Bu Ratna di tema 1 subtema 4, hidup rukun di masyarakat di pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Dan jangan lupa juga terapkan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar, serta siswa dapat menyebutkan kembali penolakan dalam teks cerita. Kalimat penolakan yang disimaknya berkaitan dengan hidup rukun dan bahasa yang santun ya. Dengan diberikan teks cerita hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila dengan benar. Dengan diberikannya teks hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila di masyarakat dan sila kedua Pancasila di masyarakat dengan benar. Dengan diberikan contoh gerakan melompat dari guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan benar, dan siswa dapat mempraktekannya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, dengan anggota keluarga kalian, dengan mama, dengan kakak, atau dengan ayah kalian ya. Nah, gini ya nih. Kita baca yuk percakapannya, kita mulai. Udin. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah, iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got, aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan yang ringan, misalkan membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama ya, berdasarkan percakapan di atas tadi yang sudah kita simak bersama-sama. Nomor 1, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Jawabannya adalah betul ya anak-anak.
Nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ya, ada ya. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Ayo, kalian tadi kan sudah menyimaknya ya, pasti tahu. Iya, betul. Ini dia. Aku tidak mau. Aku kurang setuju. Itu kalimat penolakan ya. Nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, ini dia. Aku setuju, Do. Aku juga setuju jika demikian. Nah, inilah jawabannya sudah kita bahas bersama-sama. Kita lanjut ya anak-anak. Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Judul yang sesuai dengan cerita nomor 1 ya. Nomor 2, orang yang berbicara. 3, kegiatan yang dilakukan. 4, alasan dilakukan kegiatan. 5, cara melakukan kegiatan. Nah, ini judulnya dulu ya. Gotong royong membersihkan got. Nah, isinya seperti ini. Udin, Edo, dan Badu melihat got yang kotor. Udin mengusulkan kegiatan gotong royong membersihkan got. Badu menolak karena tidak mau terkena kotoran. Edo menolak karena merasa tidak mampu. Akhirnya mereka mengusulkan kegiatan gotong royong kepada Pak RT. Nah, ini contohnya ya, cerita yang berdasarkan percakapan tadi. Ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang di lingkungan kembali bersih. Nah, ini yang mengangkat dari got ini adalah bapak-bapak yang mencangkul ya. Anak-anak mengumpulkan sampah-sampah dan kotoran dari gotnya ini ke gerobak ya, nanti ditarik bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Nah, ini ada percakapan. Keluarga Lani tidak bisa mengikuti kerja bakti karena akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian warga lain mempersilahkan dengan jawaban, baik Pak, tidak apa-apa. Jadi jangan dihambat jika ada warga yang ingin beribadah sementara kita lagi sedang berkegiatan gotong royong membersihkan got ya. Kita persilahkan mereka mengerjakan ibadah. Nah, kemudian hari mulai siang. Salah satu dari warga mengatakan, mari kita beristirahat sejenak. Nah, kata bapak itu, ayo kita istirahat dulu. Ini sudah siang ya hari ya. Nah, mereka akan beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, kita tulis bersama-sama pada tabel ini ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi kita temukan ya kalimatnya ini. Mohon maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Hari sudah siang, saya pamit pulang untuk ibadah. Nah, itu juga bisa ya. Tadi ada hari sudah siang. Saya pamit dulu pulang untuk ibadah. Itu adalah di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat sila kedua.
yaitu dengan mempersilahkan warga yang terlambat mengikuti kegiatan gotong royong karena harus menjalankan ibadah ya. Silakan menjalankan ibadah, nanti kalau sudah selesai ikut gabung gotong royong ya. Terus beristirahat dari kegiatan gotong royong untuk memberi kesempatan warga untuk menjalankan ibadah ya. Tadi kan hari sudah siang, iya. Silakan yang mau ibadah, yang mau istirahat sejenak. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang yang gambarnya bintang, kalian tahu nggak sila keberapa? Iya betul, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira ini pengamalannya ya. 1. Menghormati semua warga yang berbeda agama. Kita harus menghormati teman-teman kita yang berbeda agama ya. Karena di Indonesia itu ada beberapa agama ya anak-anak ya. Terus nomor 2, menunjukkan sikap toleran kepada warga di lingkungannya. Kita harus toleran, harus peka dan toleransi, memberi kesempatan kepada warga yang mempunyai kepentingan agamanya didahulukan, baru dia ikut gabung bersama kegiatan kita ya. 3. Selalu rukun dengan semua warga di lingkungan. Rukun, damai, tidak bertengkar, dan tidak bermusuhan ya. Nomor 4. Menjalankan perintah agama masing-masing ya. Yang Kristen bisa beribadah ke gereja, yang Islam melaksanakan sholat ya, dan sebagainya. Ini gambarnya adalah lambang sila kedua. Bunyinya apa Nana? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya adalah bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan teman, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela keadilan dan kebenaran. Ini yang kalian kembangkan di lingkungan kalian ya, di lingkungan rumah, teman di rumah ya. Ayo bercerita, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila pertama, bagaimana ceritamu? Ya, misalkan dengan mengadakan apa? Iya, sebentar lagi kan mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Lalu di lingkunganmu ada apa? Ada kerja bakti membuat panggung hiburan atau pertunjukan. Nah, di situ kalian bergotong royong membangunnya. Nah, jika ada teman kalian yang minta izin beribadah, kalian persilakan ya. Nah, itu salah satu pengalamannya. Nah, dengan sesuai sila kedua yaitu tidak memilih-milih teman. Ketiga, akan bekerja sama membangun panggung acara ya. Itulah contohnya ya. Kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ya secara lisan dengan percaya diri. Ayo berlatih. Lingkungan rumah Udin sudah bersih. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Kalian lihat ada gambarnya. Pertama-tama ini membuat tolakan ya, tolakan melompat dengan satu kaki. Yang ini adalah melompat dengan dua kaki ya. Kalau dengan satu kaki menolak, satu kaki dilangkahkan, diangkat, kemudian yang satu kakinya menjadi seperti per ya, diperkan ke atas. Kalau yang ini dua-duanya menjadi tolakan, kemudian diangkat ke atas melompat ya. Ya, nah ini bisa kalian lakukan ke berbagai arah ya, sesuai dengan lingkungan kalian. Kalau lingkungannya luas, kalian bisa melompat-lompat.
ke samping kiri, ke samping kanan ya, ke depan ya. Nah, silakan kalian lakukan gerakan ini sebelum memulai permainan ini sebagai pemanasan agar ototmu tidak kram dan kaku ya. Nah, kamu dapat melanjutkan kegiatan dengan permainan tapak gunung. Kalian tahu tapak gunung? Ya, tahu pasti ya. Yang digambar tuh yang ada gunungnya paling atas ya. Nah, seperti ini permainan tapak gunung ya. Nah, melompat dengan satu kaki atau melompat dengan dua kaki ini ada aturan-aturannya ya. Kalian pasti tahu ya. Ini ada Dayu dan teman-teman sedang melakukan permainan tapak gunung ya. Nah, sekarang kita bikin mind mapping dari pembelajaran ini. Pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang menemukan kalimat penolakan dan persetujuan dalam teks bacaan yang tadi sudah kita bahas kalimat penolakannya. Ah, tidak mau, aku kurang setuju. Nah, itu penolakan. Kalimat persetujuannya, aku setuju, Din. Aku juga setuju jika demikian, ya. Dan kita juga sudah belajar menemukan kalimat yang sesuai dengan sikap dan pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila yang ada di teks bacaan. Nah, ini ya. Hari sudah siang, saya pamit untuk ibadah. Mohon maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Dan ini mempersilahkan warga yang terlambat mengikuti kegiatan gotong royong karena harus menjalankan ibadah. Kita tidak menghambat ya. Teman kita atau warga yang lain menjalankan ibadah. Silahkan ya, kita persilahkan ya. Terus mempersilahkan beristirahat dari kegiatan gotong royong untuk memberi kesempatan warga menjalankan ibadah ya. Dan kita juga sudah belajar memperagakan gerakan melompat dan melakukan permainan tapak gunung. Yaitu ini gerakan melompatnya ya. Ini contohnya gerakan melompat dua kaki ya. Dan ini permainan tapak gunungnya. Nah, ini ada kegiatan bersama orang tua. Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai kegiatan gotong royong di sekitar rumah. Orang tua membuka cerita dengan menemukan pentingnya hidup bermasyarakat. Nah, tugas di rumah adalah 1. Tulislah kalimat penolakan yang pernah kamu lakukan. 2. Tulislah kalimat persetujuan yang pernah kamu lakukan. Tulislah sikap dan pengamalan dari sila ke-1 Pancasila. Nomor 4, tulislah sikap pengamalan dari sila kedua Pancasila. Di nomor 5 ini, anak tersebut pada gambar sedang melakukan gerakan apa ya? Nah, kalian tadi sudah belajar. Di nomor 6, apa nama permainan pada gambar di samping? Ya, ini ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 1 subtema 4. Hidup rukun di masyarakat di pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran 3. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.